Shalom saudaraku terkasih, kita bertemu kembali melalui program acara Firman Tuhan Pengantar dan Penguat memasuki dan menjalani pekan kehidupan yang baru melalui kanal YouTube ini. Dan firman Tuhan yang memberkati kita saat ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Adapun judul renungan kita adalah Jadi Terlihat karena iman. Jadi terlihat karena iman. Nah, sebelum kita membuka dan membaca akan firman Tuhan sambil mendengar akan ulasan renungannya, mari kita berdoa, saudara. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia, Tuhan yang penuh dengan kasih, cinta, dan peringatan-peringatan. Terutama, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini. Firman-Mu akan diberitakan bagi kami, maka kami mohon kuasa roh hikmat-Mu yang maha suci dan kudus menerangi akal budi kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Ampun segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, silakan saudara membaca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Mungkin saudara bisa membacanya setelah mendengarkan perenungan ini. Ibrani pasal 11 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat." Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar di atas gunung, karena Tuhan akan menurunkan air bah untuk membinasakan bumi, pada saat itu Nuh menuruti perintah Tuhan dengan sukacita. Sekalipun saat itu saudara belum ada tanda-tanda air bah akan turun. Tapi Nuh sekali lagi menuruti perintah Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, pada kisah yang lain, ketika Allah memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan kampung halamannya ke tempat yang baru yang sama sekali tidak pernah dia ketahui. Dan di situ Allah berjanji akan memberkati Abraham dan keluarganya. Abraham pun dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya melaksanakan perintah Tuhan dengan penuh sukacita, sekalipun belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan memberkati dia di dalam perjalanan tersebut. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang membuat Nuh maupun Abraham begitu patuh melakukan atau menjalani hidup mereka sesuai dengan perintah Tuhan? Apa yang membuat Abraham dan Nuh begitu patuh melakukan, menjalani perintah Tuhan, menjalani kehidupan ini? Jawabannya adalah karena iman dari Nuh. Perhatikan, karena iman dari Nuh dan Abram yang begitu percaya pada Elohim, Allah Israel, sekalipun belum ada bukti yang terlihat. Itulah yang membuat mereka tetap tekun, tetap bersemangat melakukan atau menjalani hidup percaya mereka kepada Tuhan Allah Israel. Dengan pengertian lain, saudara, iman mereka berdua memampukan mereka melihat dengan jelas apa yang belum terlihat secara kasat mata. Saudara perhatikan kembali ayat yang ke-1 dari Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudaraku, apakah situasi dan perjalanan hidup Anda dan saya dengan keadaan di sekitar kita masih nampak samar-samar? Bahkan belum jelas terlihat, saudara. Atau adakah janji-janji Tuhan yang belum ada kita temukan terbukti atau terlihat dalam perjalanan hidup kita? Nah, untuk hal ini, saudaraku, firman Tuhan menegaskan pada kita pada saat ini bahwa marilah, sekalipun jalan di depan kita masih samar-samar, belum ada bukti bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita, maka marilah kita menjalani hidup ini dengan mata iman,
bukan menjalani hidup ini hanya dengan melihat dengan mata jasmani kita, saudara. Karena apa, saudara? Jika saudara dan saya dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya menjalani hidup ini dengan mata iman, mata batin yang hanya tertuju pada kuasa Allah, maka saya yakin saudara dan saya akan bisa menjalani, akan bisa menghadapi setiap masalah, setiap persoalan dalam kehidupan ini dengan penuh sukacita. Hanya itu tadi, ketika saudara dan saya menjalani hidup ini bukan hanya dengan mata jasmani, tapi juga mata iman yang selalu tertuju kepada keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Contohnya begini, saudara. Mungkin saat ini kehidupan kita sementara diterpa oleh berbagai macam masalah. Mungkin saat ini kehidupan Anda dan saya penuh dengan persoalan, penuh dengan kesusahan. Mungkin saat ini kehidupan kita ada dalam pergumulan sakit, penyakit, kegagalan, dan belum ada tanda-tanda pemulihan dari Tuhan. Nah, saudaraku, tapi sekalipun hidup kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan, belum ada tanda-tanda pergumulan, tapi kalau Allah tetap memelihara kita dengan nafas hidup, serta kesehatan dan kemampuan untuk hidup, maka pahamilah pemeliharaan Tuhan tersebut dengan iman. Lalu yakinilah saudara bahwa di ujung pergumulan-pergumulan dan kesusahan-kesusahan yang kita alami saat ini, Tuhan sudah menyiapkan akhir yang indah, sesuatu yang indah dan penuh dengan sukacita. Itulah iman, yang adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan walaupun belum terlihat. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, di sebuah tembok kamp konsentrasi tahanan pada zaman Nazi, di situ ada sebuah puisi yang sangat luar biasa. Kamp tahanan ini ada di daerah yang sangat terpencil dan tertutup, saudara-saudara. Nah, di dalam tembok itu ada puisi yang berbunyi begini. Aku percaya matahari ada, walaupun setiap hari aku tidak pernah melihat sinarnya. Aku percaya bahwa Tuhan ada, walaupun setiap hari Dia tidak berbicara kepadaku. Nah, saudaraku, tidak dikenal siapa penulis dari puisi ini yang tertulis di tembok kamp tahanan tersebut. Tapi yang pasti, penulis ini adalah seorang tahanan yang beriman, sangat beriman. Karena setiap hari dia pasti melihat penyiksaan-penyiksaan yang terjadi. Dan cepat atau lambat dia sendiri akan mendapat giliran untuk disiksa. Dan mungkin bisa dibuat mati oleh tentara Nazi. Namun di tengah suasana yang suram dan gelap, dia berusaha melihat. Melihat yang tak terlihat. Yaitu siapa? Dia melihat bahwa Tuhan ada di ujung kesusahannya. Dan akan memberikannya sukacita. Nah, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi tetaplah memahami bahwa iman adalah keyakinan bahwa Tuhan kita pasti ada dalam perjalanan hidup kita. Walaupun jalan dalam hidup kita ada begitu banyak kesusahan dan kita belum melihat ada tanda-tanda kesukaan, tetaplah dengan iman kita, tetaplah jadikan Tuhan sebagai andalan, maka niscaya akan ada kesenangan di ujung perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas damai sejahtera-Mu yang berfirman kepada kami pada saat ini. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kami lalui, tapi kami mau melihat masalah, kami mau melihat perjalanan hidup kami mau menjalani hidup ini dengan mata iman, bukan hanya dengan mata jasmani. Hanya dengan mata iman kami melihat bahwa sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan yang kami alami sampai dengan saat ini, dan belum juga ada tanda-tanda pemulihan dari Tuhan, kami tetap percaya bahwa pergumulan kami, persoalan kami pasti akan berujung sesuatu yang menyukacitakan hati kami. Karena di sana ada Tuhan yang sudah menyiapkan kemenangan bagi kami. Ampuni dosa dan salah kami, Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini dengan penuh sungut-sungut, dengan penuh gerutu, lalu mencoba untuk mengatur-ngatur Tuhan, bahkan benci dan marah terhadap Tuhan. Ampunilah kami.
Sekarang ini kami percaya dan kami hanya berserah kepadamu, karena selama pergumulan itu ada, tapi Engkau masih berikan kami nafas hidup. Selalu pasti ada gagasan-gagasan yang juga Engkau berikan kepada kami untuk bisa memenangkan perjalanan hidup ini. Bapa di sorga, berkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing, bersama dengan pekerjaan kami, bersama dengan usaha kami, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai orang tua kami juga menyerahkan anak-anak kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Anak-anak yang ada dalam usia pertumbuhan, kami percayakan pertumbuhan mereka, perlindungan mereka ada di dalam kuasa karya-Mu, ya Yesus. Anak-anak kami yang berusia remaja dan pemuda, Tuhan juga ada memelihara kehidupan remaja dan pemuda mereka, sehingga mereka tetap hidup hanya untuk Tuhan, mengandalkan Tuhan dan tidak mempermalukan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Berkati akan orang tua kekasih hati kami, dimanapun mereka berada, baik yang masih bersama dengan kami, maupun yang terpisah jauh dengan kami, bersama dengan semua sanak saudara kami, adik kakak kami, keponakan-keponakan kami, dimanapun mereka berada, di situ damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai dan memberkati mereka. Berkati akan bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua menteri dan semua yang terlibat dalam pemerintahan dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, kami percaya mereka semua ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Pemerintah yang selalu setia menjalankan kepemimpinan mereka dengan penuh takut akan Tuhan, Tuhan Yesus berkati mereka. Berkati gereja-Mu dengan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, para pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus dalam pelayanan gereja, bahkan sampai pembantu-pembantu umum atau koster-koster di dalam gereja. Kami percaya mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan urapan Tuhan dan penuh dengan penyertaan Tuhan. Lalu berkati kami, keberadaan kami sebagai warga jemaat, sehingga kami pun boleh senantiasa dengan penuh sukacita terlibat dalam persekutuan, terlibat dalam pelayanan dengan penuh takut akan Tuhan. Berkati akan kehidupan kami seluruhnya Tuhan, di pekan kehidupan yang baru ini. Ada banyak rencana kami, ada banyak cita-cita dan harapan kami, ada banyak keinginan kami. Tapi kami percaya bahwa semuanya ini kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau sendiri yang akan menentukan apa yang akan kami hadapi, apa yang akan kami terima, apa yang akan kami jalani di pekan kehidupan yang baru ini. Tetapi kami yakin bahwa segala ketentuan-ketentuan-Mu dalam hidup kami tidak mendatangkan kesengsaraan, tapi mendatangkan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati akan semua yang saat ini berproses dalam proses pemulihan karena sakit penyakit, dimanapun umat-Mu berada, dengan kondisi sakit penyakit mereka, di situ Engkau ada, mengobati, mengurapi obat-obatan, makanan dan minuman, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang sakit yang mendengarkan kanal YouTube ini, yang sementara dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, kesana berkat-berkat Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan ketika mereka mengamini saat ini bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan saat ini juga. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, ampuni dosa dan salah kami, lalu perkenankan kami menyampaikan doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita tunduk kepala sekali lagi dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup dalam iman. Tuhan sayang kita semua. Shalom.